Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat daring semuanya, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas tutorial tentang bagaimana kita memasukkan atau mengeluarkan mahasiswa. Ini tidak hanya mahasiswa saja sih, bisa dosen, bisa yang lainnya. Jadi intinya bagaimana kalau misalkan ada mahasiswa karena dia KRS yang terlambat ataupun karena dia melakukan KPRS, maka biasanya itu bermasalah di mata kuliahnya. Jadi maksudnya bermasalah di mata kuliahnya itu adalah mata kuliahnya tidak tampil di akun aulanya. Maka kita sebagai dosen atau tenaga administrasi pendidikan itu bisa membantu para mahasiswa tadi dengan memasukkan namanya dalam mata kuliah kita. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa karena dia terlambat KRS, kemudian dia di akun aulanya atau di akun e-learning owner-nya ini tidak muncul namanya, maka nanti bisa dibantu dengan cara memasukkan namanya ke e-learning Universitas Airlangga ini. Jadi kalau ini sudah muncul, ya langkah-langkahnya adalah pertama kita masuk ke websitenya e-learning sebagaimana tutorial saya sebelumnya, cara login ke e-learning Universitas Airlangga. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, sudah muncul, ini tinggal dipilih Bapak sekalian, bisa milih My Course ini, ya. Atau kalau ingin lebih enak tampilannya, lebih besar-besar, itu bisa di bawah ini. Ini ada namanya Course Overview, ya. Course Overview. Ini ada mata kuliah yang kita ajar atau daftar mata kuliahnya dan model seperti ini. Ini bisa dilihat di sini juga. Ini bisa digeser dengan kursor ini gitu. Nah, ini bisa jumlah seluruh mata kuliahnya ini. Nah, ini bisa cara yang lain untuk melihat mata kuliah Ibu sekalian. Kalau ini besar-besar ya. Ini besar-besar bisa dilihat besar gini. Tapi kalau apa istilahnya ini yang simple, ini juga bisa dilihat di mata kuliah ini ya, di My Course ya, di My Course. Nah, di My Course ini Bapak sekalian bisa memilih mata kuliahnya ya, mata kuliahnya, dan kalau kita diamkan begini, nah ini ada muncul kelasnya. Nah, biasanya kan memang kita ada banyak kelas ya. Di sini tertulis akuntansi keuangan syariah ekonomi Islam 2017 kelas E gitu ya. Ini ada kelas E-nya, ada kelas E, ini muncul di mana di sampingnya. Begitu kita diamkan begini, itu akan muncul kelasnya. Jadi kita klik begini terus kita diamkan, kita geser aja kursornya ini, itu akan muncul kelasnya. Jadi jangan khawatir, kok tidak ada kelasnya ya, itu bisa dilihat informasi kelasnya itu dengan mendiamkan gini, kemudian di bawahnya itu ada tulisan kelasnya, ya mata kuliahnya dan kelasnya gitu. Jadi supaya kita tidak salah. Jadi misalkan mahasiswa tersebut misalkan saya belum ada di mata kuliah skripsi Pak gitu ya. Mungkin kita lihat mata kuliah skripsi, kita cari, oh, ini ada mata kuliah skripsi, kemudian kita klik mata kuliahnya. Ya, kita klik mata kuliahnya, kemudian setelah itu kemana? Kita pakai ini user ya, user ini kita klik ya, kemudian ada enrollment method di sini ya, enrollment method ini kita klik ya. Kalau sudah muncul kita klik tadi akan muncul ini ya, ada enrollment method seperti ini. Kemudian di menu edit ini, itu di kolom edit ini ada gambar ini gambar orang yang tanda plus ini ya, gambar orang tanda plus ini di kolom edit ini paling atas sendiri gitu ya. Di kolom edit ini kita klik. Nah, kalau sudah klik begini, maka nanti akan muncul dua sisi seperti ini ya. Ini ada tulisan not enrolled user, jadi ini adalah pengguna yang belum dimasukkan. Kemudian ini adalah enrolled user, ini adalah pengguna yang sudah dimasukkan. Artinya apa? Kalau sebelah kiri, sebelah kanan ini itu adalah user seluruh se-Universitas Airlangga, user aula atau user e-learning ini se-Universitas Airlangga. Sedangkan yang di sebelah kiri kita ini yang ada tulisannya enrolled user atau user yang terdaftar, ini ada tulisan 232 gitu ya. Ini adalah nama-nama mahasiswa yang
tercantum dalam mata kuliah kita. Kebetulan mata kuliah kita ini adalah mata kuliah skripsi. Jadi kalau kita ingin melihat apakah biasanya itu ada mahasiswa yang istilahnya itu mengaku-ngaku gitu ya, dengan alasan apa, misalkan udah ada mata kuliah saya gitu, tinggal dicek saja. Misalkan saya panggil nama saya gitu ya. Nah, ini muncul. Berarti saya sudah terdaftar di mata kuliah ini. Atau kita panggil namanya adalah misalkan Jaki gitu ya. Nah, Jaki tidak ada. Jaki tidak ada, berarti sini Jaki itu tidak terdaftar di mata kuliah skripsi ini gitu ya. Jadi kalau kita cek nanti mahasiswa itu nggak muncul di sini, oh ya betul laporannya memang dia betul-betul tidak ada gitu ya. Tidak, artinya betul dia tidak lapor, karena ada mahasiswa itu yang mengaku tidak lapor gitu ya, tapi tidak ada mata kuliahnya, ya, tapi sebenarnya ada mata kuliahnya gitu. Itu bisa kita cek di sini kebenarannya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini Jaki tidak ada gitu ya. Misalkan saya ketik, saya mau memasukkan nama dosen yang namanya Irham Jaki di sini. Oh, ternyata Pak Irham Jaki ini tidak masuk di dalam mata kuliah skripsi ini. Nah, maka kita akan memasukkan Pak Irham Jaki ini ke mata kuliah skripsi. Kita panggil di sini. Ini adalah daftar daftar pengguna aula ini, e-learning ini se-Universitas Airlangga. Jadi kita panggil. Saran saya memanggilnya lebih baik adalah menggunakan NIM atau NIP, itu lebih cepat daripada nama. Kalau nama itu biasanya ada kesalahan. Nama itu sebenarnya ada kesalahan kesalahan ejaan dan sebagainya. Itu akan istilahnya akan menyebabkan susah untuk ditemukan. Tapi kalau NIP itu NIP atau NIM itu akan lebih cepat. Ya, namanya Irham, kita masukkan Irham Jaki gitu ya. Oh, ini ada namanya Pak Irham Jaki. Misalkan ini dosen atau mahasiswa yang mau kita masukkan ke kelas ini. Jangan lupa di sini ya, di sini ada assignment role. Ini pilihannya adalah ada mahasiswa, student sama non editing teacher. Jadi kalau ingin memasukkan dosen itu ke mata kuliah kita, maka gunakan non editing teacher. Tapi kalau mahasiswa itu kita pilih student. Nah, bedanya apa? Kalau non-editing teacher ini ya seperti dosen, dia bisa berposisi sebagai seorang dosen yang mengajar gitu di kelas. Tapi kalau nanti kita salah memasukkannya ini adalah student, nanti harusnya ini Pak Irham Jaki ini kan dosen ya, harusnya pakai non-editing teacher gitu ya. Karena kalau nanti dikasih student, nantinya Pak Jaki posisinya sebagai mahasiswa gitu. Jadi nanti haknya berbeda nantinya. Jadi karena nanti tolong Bapak sekalian nanti dicek sebelum memasukkan kira-kira seseorang ini kita masukkan ke mata kuliah ini itu posisinya sebagai apa? Sebagai student atau sebagai non-editing teacher. Nah, karena ini Pak Irham Jaki adalah dosen, maka saya masukkan dia role-nya sebagai non-editing teacher gitu ya. Nah, kita klik lagi sampai warna biru ya. Kalau sudah muncul warna biru ini berarti siap untuk ditambahkan. Jadi kita masukkan di sini. Kita klik add ini, tambah. Nah, ya. Kita cek apakah sudah masuk. Kita cek, kita panggil Irham Jaki. Nah, sudah masuk gitu ya. Pak Irham Jaki sudah masuk gitu ya. Kalau misalkan kita ingin memanggil mahasiswa, gitu ya, kita coba mahasiswa, misalkan ini saya panggil mahasiswa, ya, ini dia sebagai mahasiswa, gitu ya, sebagai mahasiswa maka saya masukkan dia sebagai mahasiswa, student, ya, sebagai student, ya, klik, kemudian di role-nya tadi sudah diklik dari student, terus kemudian ini diklik lagi sampai biru begini, baru kemudian nanti ditambahkan di sini. Nah, kita cek tadi. Nah, ini sudah muncul nama Adi Intan tadi, gitu ya. Itu caranya untuk memasukkan nama dosen atau nama mahasiswa ke dalam mata kuliah kita. Jadi pertama tadi Bapak Ibu sekalian,
masuk ke dalam mata kuliah yang mau ditambahkan tadi, itu pakai My Course ini. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian memilih enrollment method ini, ya, user, ya, di menu administrasi ini pilih user, kemudian pilih kalau sudah diklik nanti akan muncul enrollment method ini. Kita klik enrollment method nanti akan muncul apa namanya itu kotak dialog, nanti diklik lagi apa namanya itu, diklik tombolnya tadi, baru kemudian kita masukkan. Kalau ingin mengeluarkan juga sama, ya, mengeluarkan mahasiswa ini jadi sama, ya, caranya sama. Saya ingin mengeluarkan ini, mengeluarkan Ade Intan ini, sama kemudian tadi Pak Irham Jaki, ya, Pak Irham Jaki ini mau saya keluarkan dari mata kuliah skripsi ini. Caranya sama, jadi tadi kita masuk ke mata kuliah yang akan kita tuju, gitu ya. Sekaligus ini saya ulangi ya. Jadi masuk ke mata kuliah yang kita tuju, yang akan kita hapus maupun yang akan kita masukkan, gitu ya. Kalau ini tadi menghapus ya. Kita misalkan tadi skripsi ya, kita klik saja skripsi. Itu. Kemudian setelah itu apa? Ke menu administrasi ini, ya, sebelah kanan ini menu administrasi. Kemudian kita klik user ini, kemudian kita pilih enrollment method, gitu ya. Kalau sudah muncul enrollment method, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Di kolom edit ini, kita pilih gambar orang ini, kita klik, baru muncul kotak dialog yang seperti tadi. Kalau kita ingin hapus, berarti kan ini tadi, ini adalah daftar nama mahasiswa dan dosen se-Universitas Airlangga, sedangkan ini adalah nama dosen dan mahasiswa di mata kuliah yang akan kita ajar, itu untuk kita keluarkan mahasiswanya tadi. Tadi kita akan mengeluarkan yang namanya mahasiswa yang namanya Ade Intan. Ya, ini kita panggil sebenarnya pakai menu search ini, kemudian kita klik sampai warna biru, ya, muncul, kemudian kita remove. Nah, kalau kita cek di sini apakah sudah terhapus, kita panggil Ade Intan. Nah, sudah tidak muncul. Ya, sudah tidak muncul lagi, berarti sudah terhapus. Kita cek Pak Irham Jaki. Oh, Pak Irham Jaki masih ada. Nanti kita klik ya sampai warna biru muncul, kemudian kita tekan tombol remove di bawah ini. Ya. Oke, setelah itu sudah kita cek namanya Pak Irham Jaki. Irham Jaki. Ya. Nah, sudah tidak ada lagi. Berarti kalau ini sudah berhasil, cara kita sudah berhasil, kita sudah mengeluarkan Pak Irham Jaki dan mahasiswa tadi, Ade Intan tadi, untuk keluar dari mata kelas skripsi. Ya, jadi itu caranya Bapak sekalian. Yang harus diingat tadi, kalau memasukkan seseorang itu harus diperhatikan statusnya, dia sebagai defaultnya nanti itu, atau default ya, default di setting sistem ini adalah role-nya adalah sebagai student. Karena itu nanti harus diperhatikan, kalau kita mau menambahkan dosen, berarti role-nya harus diganti ke non-editing teacher. Tapi kalau kita mau menambahkan mahasiswa, maka harus diganti dengan student, gitu ya. Jadi ini harus, yang lainnya tidak perlu tidak perlu diperhatikan, hanya ini saja yang harus diperhatikan, gitu. Itu untuk menambahkan. Kalau mengeluarkan cukup dicari di menu search-nya ini, ya, dicari, ditulis namanya saja. Kemudian nanti kalau muncul tinggal diklik sampai warnanya berubah menjadi biru. Setelah itu baru kita remove, ya, kita remove. Begitu juga di yang sama, kalau add, berarti kita cari di menu ini untuk mencari mahasiswa yang mau kita masukkan. Nanti di setting student kalau mahasiswa, kalau dosen berarti di setting di sini role-nya adalah sebagai non-editing teacher pilihannya. Jadi non-editing teacher seperti ini, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita ingin kembali ke depan tadi, mata kuliah kita yang depan tadi, kita klik saja di sini. Ini ada tulisan setelah My Course ini ada nama mata kuliahnya. Jadi kita klik saja nama mata kuliahnya ini, yang di bawah ini, persis ini kecil ini, kita klik.
Kita klik. Nah, kita sudah kembali ke halaman depan dari mata kuliah kita tadi. Ini adalah mata kuliah skripsi, gitu ya. Baik, itu tutorial tentang bagaimana menambah atau mengurangi mahasiswa dari satu mata kuliah. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang bermasalah di dalam akun aulanya karena mata kuliahnya tidak ada, gitu, maka Bapak Ibu sekalian bisa membantunya dengan cara yang seperti tadi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, misalkan ini ada mahasiswa yang mengeluhkan tidak ada, jadi kalau mahasiswa itu tidak bisa login, maka dia harus kita arahkan ke helpdesk-nya Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi atau PIPS di kampus C. Tapi kalau misalkan juga ada kasus mahasiswa itu bisa login tapi mata kuliahnya tidak ada, kalau nanti mata kuliahnya itu kita panggil itu tidak muncul di sistem, itu kita arahkan juga. Maksudnya begini, misalkan ini tadi kita mau menambahkan ya user, kemudian enroll method, ya. Kemudian di kolom edit ini kita klik yang gambar orang ini tadi. Kemudian kita panggil namanya misalkan Jack gitu ya. Atau misalkan namanya Jaki gitu ya. Ini masih Jaki masih ada ya. Jaki begini. Nah, ternyata namanya tidak muncul. No user match. Kita pakai NIM-nya juga. Misalkan NIM-nya kita panggil. Nah, ternyata juga tidak muncul juga NIM-nya. Berarti kalau nama kita panggil tidak ada, NIM-nya tidak panggil tidak ada, itu berarti dia tidak berada di sistem. Ya, karena dia belum terdaftar di sistem aula ini atau e-learning Nusa Tenggara ini. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah mahasiswa tersebut harus menghubungi helpdesk di PIPS ya untuk dibantu permasalahannya. Jadi kita hanya bisa membantu memasukkan mahasiswa yang terdaftar. Jadi kalau terdaftar itu misalkan tadi saya panggil namanya Pak Iram Jaki, nah itu muncul ini namanya itu, berarti dia terdaftar. Tapi kalau kita panggil namanya tidak muncul, itu berarti tidak terdaftar. Jadi yang bisa kita yang bisa kita bantu adalah mahasiswa yang terdaftar dalam sistem tadi dengan menggunakan menu di sini administrasi user gitu ya. User, kemudian enrollment method, kemudian setelah itu kita pilih yang di kolom edit ini yang paling atas sendiri, kita klik yang gambar orang ini, orang plus ini kita klik gitu ya. Nah itu sudah tinggal kita ini dari sini kita masukkan ke mata kuliah gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tutorial tentang bagaimana memasukkan atau mengeluarkan nama mahasiswa atau dosen dari satu mata kuliah yang kita ajar gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.